singkirkan dia.
Harus kita musnahkan. Membela negara
akan saling berperang dan gugur bersama itu. Yang telah gugur dalam menangkan kota dari serangan lawan akan mendapatkan pengukurannya dengan upacara agung yang layak untuk seorang pahlawan. Tapi sebaliknya, terhadap Polines yang bertindak menyerang negara dan hendak merebut tahta akan mendapatkan hukuman. Jenazahnya tak boleh dimakamkan dan tak boleh pula dipajang. Biarkan saja terkawal di tempat terbuka supaya capek-capek oleh gagak dan serigala. Itulah pendirian. Seorang pembangkang tak boleh diperlakukan sama layaknya seorang pahlawan yang berjasa. Orang yang setia pada negara harus kita hargai selagi ia hidup ataupun sesudahnya mati. Kami mengerti maksudmu. Sabdamu menjadi undang-undang dan kami menanggung hidup mati kalian. Apa pendapatmu tentang peraturan baru dari Seandainya kami masih muda, rencana kami tentunya ada. tak bisa dibohong. Peraturan sudah ditetapkan, perintah sudah diturunkan. Tidak ditanyakan apa hubungannya. Mati adalah hukumannya. Tegas dan sederhana. Wah, pasti akan ditarik. Siapa orang yang berani mati? Jangan kamu salah kira. Sifat manusia itu gampang fana. Demi uang, mereka rela menempuh bencana.
Tidak. Dewa tak akan berbaik hati pada penjahat. Tokoh-tokoh menentang ke dalam negara yang tidak senang terlibat dan selalu nongkrong di bawah. Mereka lah yang melakukan semua ini. Mereka telah menyuap para pelawan. Ada hasil buktian manusia yang lebih buruk dari masalahmu. Untuk menghancurkan negara dan membuat orang jadi mengungsi. Mereka yang melakukan semua ini akan mendapatkan balasannya. Aku bersumpah atas nama Dewa, apabila kamu dan teman-temanmu tidak menemukan orang yang telah menipu jenazah, maka kalian akan dihukum, kalian akan digantung dan dicambuk sampai mati. Ini akan menghasilkan kalian untuk berhati hati menerima kunjunganmu. Begini tuanku, aku sudah boleh pergi, ataukah aku boleh bicara? Aku kira sudah jelas. Aku berkata, aku sakit mendengarkan bicara. Sakit? Di mana? Di hati atau di telinga? Apa bicara? Sasaranku hanya di telinga, tapi baru dirasakan di hati. Dengarkan bicara!
melihat banyak proses terbongkar dan sempurna. Setelah ia mengatakan kita apa, ia dimulai itu dengan debu. Bahkan ia berhenti juga dengan air suci. Lalu kami tangkap dia dan dia punah. Kamu yang kamu turun hukum. Berdirilah. Apakah kamu mengaku salah bukan kamu? Tak akan aku ingkari. Semua tindakan aku akui. Kabilan, kamu berbagi dalam hati. Bagus kamu diskusi. Baiklah. Hatiku, katakan singkat dan tanpa berbeda. Tentunya kamu sudah tahu semua perintah dan aturan. Tentu saja. Semua jelas makna dan bunyinya. Jadi, apakah ini salah pribadi? Nanti dulu. Ini undang-undang siapa? Manusia atau dewata? Bukankah upacara pemakaman adalah upacara agama? Dengan begitu masuk undang-undang surga. Aku tidak menganggap bahwa undang-undang raja lebih tinggi dari undang-undang surga. Kalaupun juga, Anda adalah manusia. Dan manusia itu fana. Peraturan surga tidaklah fana. Aku akan menghadapinya nanti di hari mati. Tanpa dijatuhi hukuman mati, aku tuh akan mati. Jadi, apa gunanya mati lebih pagi? Bagi orang yang hidup tak takut mati. Hidup yang menyerah tanpa daya. Lebih berat menderita. Aku tak bisa diam saja. Melihat jenazah saudaraku. Dia diberi pemakaman sebagaimana layaknya. Hei! Kau! Aku? Kenapa? Mungkin aku tak cukup dulu. Tapi bagiku, kamu lemah. Kamu lemah dan tak punya pendirian. Wah. Bagaikan karang ya, bagaikan bapaknya. Takut tak gampang tergoda. Lihatlah, gadis ini bersalah. Namun dia merasa bangga dan megah. Bila hari ini aku diamkan, maka sebut dia lagi dan aku perempuan. Aku tak akan terpengaruh. Apakah dia masih pergerakan? Maka Ismin juga terlibat dalam hal ini. Ya. Aku tahu Ismin juga terlibat dalam hal ini. Kamu dan Ismin akan bebas dari hukuman. Kamu lihat, dia berada di sana. Bisa seperti berkorban. Ya, seperti selagi. Itulah akibatnya dari menyembunyikan dosa. Apakah kematianku belum cukup? Apalagi yang ini pada campur? Memang sudah cukup. Bagiku, itu sangat cukup. Apalagi yang ditunggu? Kemudian kita saling bertentangan. Tak ada harapan untuk diakurkan. Bagiku, tak ada mati lebih mulia dari
Jadi, kenapa kamu tidak setia padanya? Bila ia masih ada, maksudku pun akan didukungnya. Maksudmu, apakah dia akan setuju terhadap sikapmu kepada Polines? Ia saudaranya, bukan budaknya. Tetapi dia telah menyerang kotanya sendiri. Dan Tetes, dialah yang bertahankannya. Itu tidak mempengaruhi upacara pemakaman menurut agama. Musuh dan kawan itu tidak sama. Selama mati, menurut adat upacara tidak ada bedanya. Setelah mati, musuh kita tidak bisa menjadi kawan. Kalau aku dihadapkan pada pilihan, maka aku memilih persatuan dan keakuran, bukan perpecahan dan kebencian. Baiklah, aku digugur. Pendirianku tak akan luntur oleh wanita tak akan aku. Hatiku! Lihatlah, Ismin. Ah, Ismin, di situ kamu menangis sesedu, kamu tangisi saudarimu. Wahai bencana, awal sukacita, menutup kemerdekaannya. Sekarang kamu Ismin, terang-terang melahirkan diam-diam berbahaya. Suka terbayangkan bahwa selama ini aku biar makmuran di dalam rumahku yang siap mengangkut tangan yang mewah ini. Sekarang bagaimana? Apakah kamu mengaku ikut terlibat dalam pelanggaran perintah? Aku menjalankan apa yang ia kerjakan. Aku terlibat dan rela mendapat hukuman. Tidak benar. Kamu tidak mau membantuku, dan aku menolak campur tanganmu. Kamu mendapat susah. Aku ingin berbalik dalam penderitaan. Jangan lupa, kamu tak akan mati. Tetapi aku telah mengorbankan hidupku untuk yang lama. Sebagai seorang saudari, kenapa kamu sampai hati menolak untuk membelamu? Begitu pergi, jangan kamu asal ikut-ikutan. Jangan pula melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Aku pergi mati. Satu kematian telah cukup memadai. Kamu berusaha menyakitkan hatiku. Untuk apa? Memang kamu mengejekku, tapi sungguh mendalam perasaanku. Aku hanya ingin tahu betapa aku bisa membantumu. Selamatkan dirimu. Aku cuma ikut di sini itu tidak mengharapkan kematianmu. Ini pula aku rasakan. Kamu tak akan mati, tetapi aku telah mengorbankan hidupku untuk yang lama. Lihatlah, kedua dari sini, yang satu sudah hidup, yang satunya mau ikut-ikut. Betapa banyak orang di dalam penderitaan. Ada juga kebanggaan di dalam pikiran. Itulah yang terjadi pada dirimu. Kamu ikut-ikut pada ini, dan ikut pula terlibat dalam pelanggaran perintah. Tak bisa aku hidup tanpa dia. Lupakan dia itu. Nanti, dustakan di sana. Jadi, Anda akan menghukum mati tunangan putra Anda. Tentu saja, masih banyak wanita lain di dunia ini. Tetapi mereka sudah sejiwa. Tak akan aku izinkan putraku beristri wanita seperti ini. Hai pada malam, begitu melakukan kesikap padamu. Tutup mulutmu. Ucapkanlah itu nanti benar. Anda benar-benar berniat memisahkan mereka berdua.
Dia kemana? Cukup sampai di sini. Awas. Sini mereka. Oleh baik orang. Sangat penting menguasai kalimat. Bagi yang lain, inilah pelajaran. Betapapun beraninya seorang, lima tahun pasti akan diputar.
akan menderita serangan. Seluruh musuh akan tertawakan. Putraku, janganlah kau terpengaruh wanita. Wanita yang judes akan rasa hamba tidak. Jadi, biarkanlah dia pergi dan menemui jodohnya kita. Sekarang, setelah dia memandang sementara rakyat yang lain patuh dan rapi, maka seluruh mata rakyat akan tertuju pada bagaimana sekarang beliau? Apakah beliau sanggup bersikap tegas? Tentu saja, kita sanggup bersikap tegas dan sudah pasti sanggup menghukumnya mati. Ayahanda, akal sehat adalah yang paling utama. Banyak orang yang menentang dengan pernyataan Anda. Kesedihan hati yang tidak ada yang suara. Aku bisa mendengar suara mereka yang mengucapkan secara rahasia terhadap adikku. Kalian merasa tak tega. Menurut mereka, apa yang tempatnya dari sini itu dihukum untuk tindakan yang mulia. Karena adikku membela saudara lain. Tentu saja menginginkan keadilan adil saya. Rasa saling menghargai harus ada. Jadi heran. Jangan memiliki usaha adil saya. Negara kita berkuasa dengan kita. Agar kau kehilangan. Apapun para dasarnya, menuju bijaksana adalah orang yang mau belajar dan berdirian. Jadi ayah, kenapa kau tidak diam kembali ke bidang ayah? Barangkali aku cukup mudah untuk bersuara. Tak ada orang yang sempurna dalam segala perkara, namun cukup bijaksana apabila orang yang mau belajar dengan suara. Wah, iya, suka belajar itu berguna. Tak lupa belajar dari Saputra, Saputra belajar dari Sanggala. Cabang keduanya sama-sama dari sana. Apakah kamu berusaha belajar begini? Laki-laki yang penuh asam garam seperti diriku tidak menentukan nasihat. Usulku tak tidak berbicara dengan mudah-mudah. Barangkali aku memang susah. Nilailah aku menurut isi pendapat. Menurut pendapatku, apa yang kamu utarakan itu dapat menimbulkan ke arah pembangkangan. Aku tak tidak melanjutkan pendaftaran. Sepertinya kamu sudah terjangkit ilegal itu. Rakyat tidak memiliki kami. Apalah setiap saat aku harus mengenal nasihat rakyat. Sekarang berdoa. Seperti yang baik. Bukankah aku puasa bebas? Negara tidak berarti hanya sama saja. Tapi negara diwakili oleh masyarakat. Berarti negara ini tak punya lagi. Anda berusaha cenderung pada ribut. Untuk kepentingannya adalah aku punya perasaan. Kamu buktikan dengan cara menentang. Sebab aku pembesaran menurut pendapatku. Jadi, apakah harus aku biarkan wibawaanku diomong oleh mereka? Tapi kalau berorong di bawah gimana? Sungguh hebat. Kamu hanya pengikut wanita. Aku begitu tidak ada juga. Doraemon, lupakan dia. Berarti tusuk akan bersikap. Dan dia tak akan bisa beristri. Kalau begitu, dia tidak akan mati seorang diri. Sekarang kamu datang.
di depan matamu. Itu tidak akan terjadi. Kekuasaan semacam ini tidak akan ada dapatkan. Aku tidak akan hidup jika jangan ada saudara dan bangun lagi tidak ada.
juga perkasa. Sampai tiba-tiba semua itu musnah dikutuk di mata. Ibuku, ibuku kami menyelamatkannya. Sehingga lahirlah aku di dalam dosa. Lalu kau ini saudaraku, mati bernoda, jenazah dihidang, menyeret aku ke dalam bencana. Memang utama mengurus jenazah saudara, tetapi peraturan aja harus berubah. Kamu turut ngomong sendiri, betapa aku ada di sini. Jelas sudah ini tak ada temanku, tak ada orang berhadapi, tak ada keluarga mengurusi. Selamat tinggal, wahai mentari. Dalam pikiran kami, ada habisnya. Dia harus segera bawa pergi. Dan masukkan ide ke dalam bumi. Selanjutnya, terserah kepada bisa hidup atau musnah. Tanganku tak terus. Semata-mata, aku hanya mengucilkan pergi. Begitulah gua itu, yang setengah mirip kubur, setengah mirip kamar pengantin, akan menjadi pembungkus jasadku. Karena aku suntikan jenazah Polides, maka beginilah jadinya. Lantaran untuk kreon, aku
selalu berguna baca. Sekarang juga, kamu berada di ambang bencana. Kenapa? Yang betul berdiri. Aku pertama lagi terbuka. Aku dengar tentang sebuah guru yang rindu, iya dan gila. Mereka bertukar dan bercakap. Aku takut dan gemetar. Sehingga aku sajikan koper di atas. Namun tak nyawa untuk membakar. Hanya asap lembab yang keluar. Nah, inilah tafsiranku. Bebas kena bencana. Dan bencana itu dari kamu dan anda. Sementara awal kita sudah terlomba oleh daging jenazah Polines. Dan dicampur oleh gagak dan anjing. Wahai anjing, aku mohon, kamu tinggalkan lagi keputusanmu. Semua ini karena uang. Aku tahu. Ini karena uang. Astaga, masih ada orang yang belum tahu. Pasti akan aku patah. Bahwa orang sehat adalah bagian utama manusia. Makasih ada yang manusia yang rasional. Dan pikiranku itu adalah kekurangan manusia yang utama. Itulah kekurangan kamu. Tidak! Aku tak mau melihat tulus seperti itu. Kamu sudah menghina sebab kamu menuduh aku berdosa. Aku pun mempunyai permainannya. Kalau begitu banyak raja yang terlibat pula. Lucius, dulu kau baik padaku. Tapi sekarang, kamu membela kepadaku. Jangan paksa aku untuk mengungkapkan kebusukan. Ungkapkan saja. Asal tanpa bela. Sebentar lagi kamu ingin membayarku untuk tidak menunjukkan. Sudahlah, Lucius. Jangan berdiri. Coba ungkapkan saja. Kamu akan membayar nyawa dengan nyawa, mayat dengan mayat. Kamu telah menghukum nyawa yang mestinya masih hidup di dunia. Dan kamu telah menyerahkan mayat yang mestinya dengan hikmat kamu antarkan ke akhirat. Dan ada dua hutang. Hutang nyawa akan membayar dengan nyawa. Hutang mayat akan membayar dengan mayat. Sebentar lagi rumah tanggamu akan berantakan. Kata tangis akan keluar dari mulut keturunanmu. Dan mereka akan membayar dengan nyawa. Marilah kita buktikan apakah tujuan ini bukankah sebab selamat. Karena semakin parah kamu lakukan, makin kamu yang akan celaka. Sekarang aku tahu. Aku sudah tua, tak ada yang kuat menghadapi amalan. Keputusan yang tepat, kita putuskan dengan cepat. Apa pendapatmu? Bebaskan aku. Kuburkan Polines dengan pacar. Jadi, maksudmu aku harus mengalah. Ya, tentu saja. Sebab kutukan jiwa sudah tepat saja. Aku tidak bisa melawan tentu. Baiklah. Aku akan mengalah. Karena aku bebaskan adikku. Serta mengumpulkan Polines dengan layak. Akan aku bikin sendiri. Berbeda
Cekapi aku, lemaskan ragaku. Dan merampas sumber kebahagiaanku. Semua usaha di dalam hidup udah siap. Apa yang Anda lihat sebagai bencana? Belum semuanya. Ada apa? Apa lagi yang sebenarnya? Lihat di sini Anda. Lihat di sini Anda. Baru dapat ganti yang lalu. Dia berikan diri. Astaga! Kenapa maut tak bisa aku hindari? Kenapa kamu selalu membunuh aku? Istriku mati. Dia berikan diri di depan altar dan Bapak di situ. Sebelum Bapak, dia berhidup Hermon, putranya yang Bapak tentu saja.
Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Luar biasa. Turut berduka cita ya untuk Kreon, semoga diberi kesabarannya atas meninggal anak, istri dan juga adiknya. Sungguh khotimah. Semoga husnul khotimah walaupun diri. Bener. Tapi ini langsung saja gak sih Kak Nova nih? Panggil saja sutradara dan krunya. Betul banget pun. Kita panggil semua yuk untuk para aktor, kru dan juga Terus silakan sutradaranya. berangkat ke panggung. Mana ini? Oke, beri tepuk tangan yang mulia semuanya. Ini tergantung dari cantik cantik ya, semuanya jago ini ya Kak, make upin. Betul banget. Aku merinding buat darahnya masih ada. Aduh, ketusuk beneran tadi ya ibu kira. Buat langsung kita kasih waktu untuk memberikan pesan dan kesan kepada sutradaranya. Mana sutradaranya? Oke, kru silakan merapat ke panggung. Sutradaranya bisa maju ke depan. Mana sutradaranya kakek-kakek ini? Mas, Mbak sutradara bersama Mbak. Mbak, Oh, Mbak. Mbaknya bisa merapat ke panggung. Yuk, di depan sini. Kalian ini masih pada baris nih sepertinya. Pak Kreon agak ke depan. Oke. Sutradaranya, oke Mbak, bisa memberikan pesan dan kesan untuk drama di semester ini atau tahun ini. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang terhormat kepada para desain dan juga para tamu undangan serta para penonton yang sore hari ini telah datang dan menyempatkan waktunya untuk kesini. Terima kasih ya semuanya. Drama kali ini adalah drama Antigon karya Sophocles yang merupakan salah satu drama dari refleksi kreativitas, semangat, dan keyakinan dari kami DBIC yang akan menampilkan, yang telah menampilkan maksudnya yang telah menampilkan ini dengan penuh kerja keras, keringat, dan latihan yang berbulan-bulan. Dari kesan dan kesan yang ingin saya sampaikan, saya yang pertama berterima kasih kepada DBIC yang telah meluangkan waktunya, baik tim yang berada di depan panggung maupun yang berada di belakang panggung. Terima kasih untuk semuanya. Terus terima kasih juga untuk semuanya, untuk salah satunya untuk Arya yang selaku dosen mata pelajaran matkul penyutradaraan. Terima kasih juga untuk Mas Kitin selaku pelatih kita, Mas Mila selaku pelatih musik kita, kru dari Mas tersirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sponsor dan juga yang terpenting para panitia. Terus yang selanjutnya saya mau mengucapkan semangat nih, karena setelah ini akan ada pementasan drama dari TBIA sama B. ada B yang terhubungan. Iya. A dulu berjudul Gaung dalam Tepung. Gaung dalam Tepung, maaf ya. Terus TBIB yang berjudul Gendotun ya. Tuh, Mbak. Semangat dan semoga pertunjukan selanjutnya itu berjalan dengan lancar. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa bisa. Langsung saja, Kak, ini sambutan yang sangat. Mohon maaf ini kesan dan pesan selanjutnya ini dari siapa, Pak? Bapak Sosiawan Budi Sulistyo atau kerap kita panggil Pak Rea. Betul. Kepada beliau, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sophocles pernah berkata, kesedihan yang paling mendalam adalah mengenali diri kita sebagai satu-satunya sumber pencipta kesulitan. Barangkali kata-kata mutiara Sophocles ini sangat tepat untuk lakon ini merujuk kepada Kreon.
Tetapi sebenarnya Sophocles itu memang penulis yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, pada zaman Yunani kuno 500 tahun sebelum Masehi, sebelum drama dikenal, itu namanya tragedi. Sekarang tragedi itu menjadi genre dari drama. Ini sudah lulus ya, biasa sih. Oh ini saya bagi pada teman-teman, karena barangkali belum tahu bahwa dulu namanya adalah tragedi. Tragedi apa? Tragedi manusia. Manusia sebagaimana seperti Cleo, seperti lakon dalam Oedipus kompleks, lakon-lakon Sophocles yang lain. Tragedi manusia yang tidak pernah lepas dari takdir dan kematian. Jadi dikupas dengan sangat luar biasa betapa degayanya manusia, dia tidak akan pernah bisa lari dari takdir dan kematian. Sebelum UIN berdiri, itu manusia tidak pernah lepas dari ketentuan dewa. Dan siang ini kita melihat itu, kita melihat tragedi betapa degayanya Cleo, betapa luar biasanya Cleo, tetapi dia kehilangan semua. Dia menjadi satu-satunya sumber kesulitan di dalam kehidupan. Jadi Sophocles ini luar biasa. Karya-karyanya itu dalam bentuk puisi, dan itu menginspirasi kelas 5C dengan permainan drama yang saya kira luar biasa. Anda seperti setiap kali menikmati untaian kata-kata yang indah. Anda setiap kali seperti menikmati adegan-adegan yang kita tunggu-tunggu. Habis ini apa lagi? Anda juga menikmati suara merdu dari paduan suara yang luar biasa. Applause untuk paduan suara. Kalau mata kuliahnya mata kuliah penyutradaraan, bukan mata kuliah menyanyi. Dan luar biasanya memang drama-drama semacam ini sulit dilakukan karena butuh fokus. Dan kalau terlalu fokus, kadang-kadang teknik vokalnya tidak muncul. Mungkin Bu tidak SKS atau 5 SKS, tambah lagi mungkin 7 SKS ya. Jadi ini apresiasi yang luar biasa. Kita dapat mempelajari kehidupan dari tragedi, dari drama tragedi sekarang. Nanti kita juga akan mempelajari kehidupan dari drama-drama yang lain, termasuk drama tragikomedi dan komedi tentu saja. Kalau kita ingat lagunya Ahmad Albar kan, dunia ini panggung sandiwara. Tapi yang benar-benar sandiwara adalah ketika kita masih terus menghadapi kehidupan sampai nanti di ujung usia kita. Kita menjadi tokoh yang sebenar-benarnya dalam sandiwara yang nyata. Kita butuh panduan skenario Tuhan, kita butuh panutan Nabi kita butuh naskah skenario yang tertulis di dalam kitab suci kita sebagai panduan untuk selesai di dalam melakoni sandiwara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita belajar dari semua sandiwara sehingga kita bisa menjadi aktor, bisa menjadi manusia yang berguna di dalam kehidupan yang senyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk teman-teman juga kelas 5C. Saya minta tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada Ayah atas pesan dan kesan yang telah diberikan. Kita minta sekali lagi tepuk tangan yang meriah sebagai penutup. Oke, boleh semuanya tepuk tangan yang meriah untuk kelas 5C. Luar biasa. Baik, untuk para kru dan saudara bisa kembali ke belakang bangku. Terima kasih ya, kalian luar biasa hari ini. Oke, bisa kembali ke belakang bangku. Kembali ke
panggung sesi foto bersama. Untuk Pak Lea dan juga Bu Ita dan juga tamu undangan yang sedang merapat sekaligus berusaha. Mas.